Di sebuah perusahaan ada seorang HRD yang sedang menegur salah satu calon karyawan yang pada saat itu ketahuan sedang merokok. Dan dia dengan suara yang lantang, suara yang keras memarahi si calon karyawan ini. Dan ada satu kata yang membuat netizen geram karena di mana HRD saat itu berteriak, "Sampah." Jadi seakan-akan orang ini sampah kalau misalnya merokok di dalam kantor tersebut. Padahal si calon karyawan ini belum tentu keterima, belum tentu masuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Nah, dari suatu kejadian ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan khususnya di netizen dunia maya. Ada yang pro, mendukung bahwa HRD ini sudah melakukan hal yang benar. Dia menegur orang yang memang merokok tidak tahu tempatnya. Belum juga lulus jadi karyawan, sudah sosokan. Dan HRD ini melakukan tugasnya dengan baik menurut kita. Ada juga yang kontra, yang berkata bahwa tidak sepantasnya HRD melakukan hal yang demikian. Marah boleh, tapi tegas, bukan dengan caci maki, apalagi mengatakan orang sampah. Dan buntut dari perkara ini yang menjadi viral, akhirnya HRD tersebut harus dipecat, teman-teman. Dan beberapa netizen menyayangkan kejadian hal ini karena merasa HRD-nya melakukan hal yang benar. Dan kalaupun dia harus dapat sanksi, mungkin bisa sanksi teguran atau SP1, SP2 atau mungkin istirahat sementara. Tetapi mungkin perusahaan punya pandangan lain ya, mungkin karena harus menjaga citra perusahaan, harus menjaga suasana supaya tetap kondusif juga dari pemberitaan-pemberitaan media, akhirnya perusahaan mengambil langkah tersebut. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan saya terkait dengan kejadian ini ya teman-teman? Jadi konyol sekali rasanya kalau misalnya kita baru melamar ke suatu perusahaan tetapi kita tidak tahu budaya apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Minimal yang terlihat dulu. Kita harus tahu tempat. Jadi kalau misalnya kita mau merokok, ya kita harus tahu waktunya dan tahu juga tempatnya, teman-teman. Kalau misalnya kita merokok sembarangan di dalam sebuah ruangan, walaupun itu kita pakai rokok elektrik sekalipun, tetapi kita harus bisa menghargai benar nggak budaya merokok di sini diperbolehkan di dalam ruangan. Kalau kita masih belum tahu sama sekali, setidaknya kita menjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya mungkin berpotensi untuk menjadi masalah, teman-teman. Itu dari sisi calon karyawan ini tadi. Saya heran kenapa ada orang yang baru bisa dibilang belum juga keterima tetapi sudah melakukan suatu hal yang bisa dibilang seenaknya sendiri. Itu menjadi poin minus bagi seorang calon karyawan, teman-teman. Dan yang kedua, dari sisi HRD sendiri. HRD memang sangat bagus untuk menegur orang tersebut, teman-teman. HRD yang bagus, salah satu cirinya adalah berani untuk bertindak, berani untuk menegur. Itu adalah poin yang plus. Ketika kita di dalam suatu perusahaan, kalau misalnya kita ketemu HRD yang tidak berani untuk menegur, tidak berani untuk mengungkapkan bahwa oh ini nggak benar loh, maka perusahaan tersebut tidak akan berkembang. Karena hal-hal yang mungkin salah, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya perusahaan akan dibiarkan begitu saja. Kalau misalnya HRD-nya tidak berani untuk menegur atau memarahi, teman-teman. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika orang menegur tidak harus dengan kata-kata yang kasar. Kita boleh menegur, kita boleh tegas, tetapi tidak harus dengan mencaci maki orang, apalagi mengata-ngatain orang sampah. Nah, inilah yang mungkin menjadi kekurangan dari HRD tersebut. Dan saya yakin dengan adanya kejadian ini pasti HRD tersebut juga menyadari oh ya ada poin-poin yang mungkin saya keliru ya teman-teman. Dan saya sendiri lebih mendukung apabila HRD tersebut juga diberikan sanksi, tidak harus sampai dipecat teman-teman, tidak sampai harus dirumahkan, tetapi mungkin sanksi teguran secara tertulis, mungkin SP1, SP2 kan juga sudah
dengan adanya kejadian ini juga pasti ada sanksi sosial dari masyarakat juga kan teman-teman, dan itu pasti bikin dia kepikiran juga. Dan saya rasa dia pasti akan sangat-sangat belajar dari kejadian ini, dan tidak mungkin lah dengan adanya kejadian yang sangat viral ini dia tidak belajar sesuatu. Pasti dia belajar kehidupan, dan saya yakin HRD ini pasti akan menjadi orang yang hebat suatu hari nanti teman-teman. Makanya di kolom komentar dari kejadian postingan viral ini pun banyak yang menawarin, mau kerja di tempat saya nggak, mau kerja di tempat saya nggak, karena keberanian seorang HRD itu adalah sebuah permata sebenarnya di perusahaan ya teman-teman. Berani untuk berkata yang benar, berani untuk menindak sesuatu teman-teman, walaupun seharusnya tidak harus dengan caci maki teman-teman. Tinggal hal itu saja yang mungkin bisa dipoles. Sekali lagi, HRD juga bukan malaikat, HRD juga manusia, butuh proses pembelajaran teman-teman, dan kita semua sama-sama belajar. Dan saya yakin HRD tersebut walaupun nanti pada akhirnya memang beneran dipecat, saya yakin pasti dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan pasti akan ada, saya lihat karir dia bagus lah harusnya kalau misalnya orang-orang berani. Sekali lagi, teknik komunikasi itu sangat penting di dalam kita menyampaikan sesuatu kepada orang. Bagaimana kita memperlihatkan citra diri kita kepada seseorang. Mungkin hal yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu tujuannya benar. Kita tujuannya supaya, oh orang lain tuh menghargai loh, tempat ini bukan tempat untuk merokok loh, seperti itu. Tujuannya mungkin bagus, tetapi proses di dalam menyampaikannya mungkin kurang tepat ya teman-teman. Jadi pemilihan kata, habis itu intonasi suara, habis itu juga mimik wajah kita. Nah, hal ini sangat-sangat menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Ketika cara kita berkomunikasi pada orang lain beda, maka responnya juga akan berbeda. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi viral sekali? Karena di situ menimbulkan pro dan kontra. Tujuannya bagus, tetapi prosesnya salah. Akhirnya ada orang yang merasa bahwa ini tidak benar, tapi sebagian orang lagi merasa bahwa ini benar nih. Yang penting tuh goalnya. Nah, gitu. Yang satunya enggak, goalnya mau apapun, tapi kalau prosesnya salah, ya salah. Kalau saya pribadi lebih senang kalau goalnya sudah bagus, kenapa enggak kita pakai proses yang bagus juga untuk mencapai goal tersebut, sehingga nantinya itu akan meminimalisir adanya resiko ke perusahaan. Resiko apa sih? Jadi kayak misalnya resiko dari citra perusahaan, supaya perusahaannya itu nggak dianggap bahwa oh ini perusahaan semena-mena. Apalagi kalau misalnya perusahaannya viral, itu biasanya merembetnya kemana-mana ya teman-teman. Jadi kalau misalnya viralnya karena sesuatu yang negatif, itu menimbulkan kebencian, akhirnya merembet kemana-mana. Kita tahu netizen di Indonesia ini kreatif banget ya teman-teman. Nanti mungkin bisa ada ketemu masalah A, B, C, D, E, muncul masalah-masalah baru teman-teman. Kalau sudah netizen itu bertindak, netizen itu luar biasa, lebih hebat daripada detektif ya teman-teman. Jadi itulah yang mungkin harus diredam oleh perusahaan. Jadi perusahaan nggak mau, mungkin ya perusahaan nggak mau untuk perusahaannya itu viral, tetapi dengan cara yang negatif untuk memperbaiki citra dalam tanda kutip dari perusahaan tersebut. Akhirnya salah satu langkah yang harus diambil adalah memecat dari HRD tersebut. Nah, mungkin ini sangat disayangkan ya. Seharusnya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ya bisa dirumahkan sementara atau di SP2, tapi nggak harus sampai dipecat. Karena seharusnya HRD demikian masih bisa untuk dibina kok teman-teman. HRD juga manusia kok. Yang penting kita belajar sama-sama dari kejadian ini. Apapun itu tujuan kita untuk berbicara kepada orang lain, kita harus tenang. Kita harus sampaikan dengan pilihan kata yang baik, pilihan yang kata yang tepat. Yang penting di dalam komunikasi adalah satu hal. Kita boleh untuk menegur orang lain. Kita boleh untuk menasihati orang lain. Kita boleh untuk memarahi orang lain. Tetapi satu hal garis yang paling penting ketika kita berkomunikasi dengan orang lain adalah
kita jangan merendahkan harga diri orang lain, jati diri orang lain. Jadi yang menyangkut harga diri dari orang lain, misalnya langsung menjudge orang tersebut adalah apa, atau menyamakan orang tersebut dengan suatu hal yang jelek. Tadi kayak misalnya menyamakan orang tersebut dengan sampah, menyamakan orang dengan hewan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Itu menyangkut harga diri dari orang lain. Kita juga jangan menyentuh jati diri dari orang lain, misalnya dia dari keluarga apa, oh jelek-jelekan keluarganya atau jelekan asal usulnya. Jadi jangan sampai teman-teman. Jadi seberapa benar pun opini yang kamu sampaikan, ketika kamu menyampaikan sebuah opini yang akhirnya menyudutkan atau merendahkan harga diri dan juga jati diri orang lain, maka pesan tersebut tidak akan pernah tersampaikan dengan baik teman-teman. Jadi itu dia garis yang harus kita hati-hati ketika kita berkomunikasi kepada orang lain. Jadi semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana cara berkomunikasi yang baik kepada orang lain. Kalau misalnya kalian punya tips yang lain atau kalian punya opini lain tentang kasus yang lagi viral ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi. Stay healthy and God bless.